Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Faris dari jurusan Teknik Mesin, NIM 18050754037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan dan tata kelola K3. Yang pertama ada dasar hukum. Di Indonesia sendiri, K3 memiliki dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, PP Nomor 50 Tahun 2012, UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta ISO 45001 Tahun 2018. K3 sendiri memiliki definisi secara umum, yaitu ilmu pengetahuan dan peneraannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Namun menurut PP Nomor 50 Tahun 2012, K3 merupakan keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjalin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan K3. Dilihat dari UU RI Nomor 13 Tahun 2003, K3 memiliki tujuan untuk melindungi keselamatan pekerja atau tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dengan diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk yang kedua, dilihat dari UU RI Nomor 1 Tahun 1970, dikatakan bahwa tujuan K3 yang pertama, memberikan tenaga kerja hak atas perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, untuk menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup dari K3. Jika dilihat pada UU Nomor 1 Tahun 1970, pada pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa ruang lingkup K3 adalah segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Namun ditemukan juga pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat 1 menambahkan, ruang lingkup berlakunya undang-undang ini ditentukan oleh 3 unsur. Yang pertama adalah ruang lingkup merupakan tempat di mana dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha, lalu adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Sekarang kita akan membahas syarat-syarat dari K3 itu sendiri. Jika kita melihat UU Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 3 ayat 1, dijelaskan bahwa syarat-syarat K3 harus mencakup beberapa hal, antara lain, yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja. Yang lima, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Namun perlu diketahui, syarat-syarat tersebut itu memiliki tujuan memberikan hak K3 kepada tenaga kerja, tempat kerja, dan lingkungan sekitar, agar aman atau terhindar dari malapetaka yang ada. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan dan pembinaan pada K3. Yang pertama ada pengawasan K3. Pada UU Nomor 1 Tahun 1970, jika kita melihat pasal 5 ayat 1, di situ dikatakan bahwa direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Jadi untuk pengawasan sendiri, ini seperti ada struktur organisasi. Yang pertama, direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, lalu yang di bawahnya ada para pekerja, pegawai, dan pengawas atau ahli keselamatan
yang ditugaskan untuk menjalankan pengawasan langsung dan ditaatinya undang-undang ini. Untuk yang kedua ada pembinaan K3. Pada UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 1 dikatakan bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang yang pertama ada kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat ditimbulkan dalam tempat kerjanya. Yang kedua, semua pengamanan dan alat-alat pelindung yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Yang ketiga, ada alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang keempat, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan kerja. Jadi pada dasarnya pembinaan K3 ini diwajibkan diberitahukan pada setiap tenaga kerja baru tentang bagaimana kondisi lingkungan kerja di sana, serta apa saja alat-alat pelindung diri yang disiapkan dan cara-cara serta sikap yang harus ditaati agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Yang pertama, memiliki prosedur upaya menghadapi keadaan darurat. Yang kedua, memberi edukasi kepada tenaga kerja. Yang ketiga, menyediakan alat pelindung diri dan fasilitas P3K atau kesehatan. Yang keempat, mempersiapkan personil untuk pengawasan pelaksanaan K3. Yang kelima, membuat tanda bahaya pada tempat yang berpotensi membahayakan tenaga kerja. Jadi sebenarnya metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan ini disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akan terjadi kecelakaan kerja. Jadi para tenaga kerja diharuskan memiliki informasi atau alat-alat pelindung yang sesuai dengan bahaya yang ada di sana, serta diharapkan bisa membaca tanda-tanda bahaya yang ada di lingkungan kerjanya. Untuk yang selanjutnya ada sistem manajemen K3 atau biasa disingkat SMK3. Apa itu SMK3? Sistem manajemen K3 merupakan semua perusahaan pengelola keamanan dan perlindungan lingkungan serta kesehatan para pekerjanya. Perusahaan melakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku atau dengan sistem yang telah berjalan. Setiap perusahaan telah diperkenalkan metode pengendalian risiko untuk menghindari kecelakaan atau polusi lingkungan. Jadi sistem manajemen K3 ini diberlakukan untuk menjamin setiap perusahaan diberi petunjuk tentang pengolahan, keamanan, dan perlindungan lingkungan itu sendiri. Jadi agar bisa melaksanakan K3 dengan baik. Lalu sistem manajemen K3 sendiri memiliki 5 pembelajaran. Yang pertama kebijakan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi K3, yang kelima ada perbaikan K3. Yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan K3. Jika dilihat pada PP nomor 50 tahun 2012, pada pasal 7 ayat 3, dijelaskan bahwa kebijakan K3 paling sedikit harus memuat tentang A. Visi, B. Tujuan perusahaan, C. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan D. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh dan bersifat umum dan operasional. Lalu dalam menyusun kebijakan juga perlu dilakukan yang pertama ada peninjauan awal kondisi K3, yang kedua ada proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau tenaga kerja. Dengan dilakukannya tinjauan awal dan proses konsultasi dengan para ahlinya, diharapkan kebijakan K3 ini dapat tepat sasaran dan bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua ada perencanaan dan pelaksanaan. Dilihat dari PP nomor 50 tahun 2012, ada perencanaan dan pelaksanaan. Kita akan membahas yang perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu dibuat berdasarkan yang pertama hasil penelaahan awal, yang kedua identifikasi potensi bahaya, yang ketiga peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang lain, yang keempat sumber daya yang dimiliki. Jadi dalam merencanakan K3 itu harus
melihat berbagai pertimbangan ya. Lalu untuk perencanaan itu sendiri, paling tidak harus memuat tujuan dan sasaran. Yang kedua, skala prioritas. Yang ketiga, upaya pengendalian bahaya. Yang keempat, penetapan sumber daya. Yang kelima, jangka waktu pelaksanaan. Yang keenam, indikator pencapaian. Yang ketujuh, ada sistem penanggung jawab. Lalu untuk yang pelaksanaan sendiri itu dibagi menjadi dua. Pelaksanaannya dibagi menjadi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Untuk yang sumber daya manusia sendiri itu, yang pertama harus ada prosedur pengadaan sumber daya manusia. Yang kedua ada konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat pelatihan dan kompetensi kerja. Untuk yang sarana dan prasarana sendiri, yang pertama adalah harus adanya organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang ketiga. Yang kedua adanya anggaran. Yang ketiga adanya prosedur operasi, informasi, pelaporan, dan dokumentasi. Yang keempat adanya instruksi kerja. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan. Masih sama, ada di PP nomor 50 tahun 2013, antara evaluasi dan perbaikan. Untuk evaluasi sendiri, itu ada pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran, lalu ada audit internal sistem manajemen K3. Untuk yang perbaikan, ada tinjauan ulang dan perbaikan dan peningkatan kinerja. Untuk evaluasi sendiri, pada poin pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran, harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Antara lain, yang pertama, adanya personil yang terlibat. Yang kedua, adanya catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Yang ketiga, adanya peralatan dan metode pengujian. Untuk yang audit internal sistem manajemen K3, harus dilaksanakan secara berkala. Yang kedua, harus bersifat sistematik dan independen. Untuk yang perbaikan, jika kita melihat dari jika kita menggunakan cara tinjauan ulang, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain yang pertama, evaluasi kebijakan. Yang kedua, tujuan, sasaran, dan kinerja. Yang ketiga, evaluasi efektivitas penerapan SMK3. Untuk yang perbaikan dan peningkatan kinerja, kita bisa membuatnya berdasarkan A. Perubahan dasar hukum yang berlaku. Yang B. Perusahaan, struktur organisasi perusahaan. Yang C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi yang lain.